cerita-cerita mempertahankan kedudukan Allah sebagai Tuhan yang satu di dalam hati, itu sudah digambarkan Allah cerita-cerita itu di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu kisah Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Was-samaa'i zatil buruj wal yawmil ma''ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul ukhdud. Nanti kalau ada waktu coba cek bagaimana kisah ashabul ukhdud. Nanti Allah sambung ujung-ujungnya an-nari zatil waqud, ketika dinyalakan api untuk mereka. Wa hum 'alaiha qu'ud, dan mereka diikat, didudukkan di tepi-tepi jurang. Nanti apa yang terjadi? Mereka disuruh pilih, katakan raja sebagai Tuhan atau ditendang ke dalam api. Ini kisahnya panjang, Pak. Tapi kalau Bapak pernah dengar cerita ini, itu waktu kecil kita mungkin pernah baca. Ashabul Ukhdud itu dimulai dari seorang pemuda yang selalu belajar sihir. Belajar sihir. Jadi pemuda ini belajar sihir. Ini dalam tafsir pun diceritakan. Yang menceritakan Nabi SAW. Seorang pemuda belajar sihir setiap hari, karena dilihat dia akan dijadikan oleh raja sebagai pengganti tukang sihir. Ketika menuju ke rumah tukang sihir ini untuk belajar, karena tukang sihir perlu regenerasi untuk melanjutkan orang-orang yang bisa melakukan sihir itu. Ketika menuju ke rumah tukang sihir, dia tertarik melihat kehidupan seorang pendeta, rahib. Dan akhirnya dia berkenalan dengan rahib itu, karena setiap hari bertemu dengan rahib. Lalu kemudian dia tertarik dengan ajaran rahib ini. Rahib ini rahib Nasrani. Waktu itu masih bahagian daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Dia tertarik dan akhirnya dia sudah malas menuju ke tukang sihir ketika menemukan kebenaran dari rahib ini. Tapi dia takut ketahuan bahwa dia tidak lagi mengakui raja sebagai Tuhannya, tapi dia mulai mengenal Allah di dalam ajaran agama Nasrani ini. Karena rasa takutnya dia bingung, lalu dia curhat kepada pendeta, mengatakan, bagaimana keadaanku kalau ketahuan? Kata pendeta, jangan sampai ketahuan bahwa engkau telah pindah agama. Pergilah ke tukang sihir itu berpura-pura. Nanti kalau engkau terlambat, katakan saja ada halangan di jalan. Jadi dia berpura-pura ke tukang sihir sampai akhirnya, singkat cerita, dia ketahuan oleh raja bahwa dia telah berpindah ke agama Nasrani. Padahal dia orang yang akan diangkat menjadi tukang sihir di istana berikutnya. Murkanya raja kepada anak muda ini, murka sekali. Kemudian disuruhlah untuk dibunuh. Maka diantarkanlah oleh pasukan untuk dibunuh. Pertama diantar ke tengah gunung, ke atas gunung. Ketika mau dibunuh, tiba-tiba gunung bergerak, gempa, sehingga jatuhlah semua pasukan mati, kecuali anak muda ini. Lalu dia balik lagi ke istana. Dia mengatakan, aku masih hidup. Lalu Pak Raja menyuruh lagi pasukan yang baru, antar lagi ke tengah laut. Disuruh bunuh di tengah laut, campakkan ke dalam laut. Baru saja dimulai proses pembunuhan itu, tiba-tiba laut bergoyang, lalu tenggelamlah kapal, semua mati pasukan raja kecuali dia. Balik lagi ke istana, sampai akhirnya dia mengatakan, aku selamat, yang lain sudah mati. Raja bingung, lalu disuruhlah cari tahu dari mana anak muda ini tersesat ke agama Nasrani. Anak muda ini akhirnya ketahuan bahwa pendeta yang memasukkan dia ke agama Nasrani. Apa yang terjadi? Pendeta dipanggil, lalu kemudian
dibelah dengan gergaji. Dalam tafsir sebutkan dibelah dengan gergaji dari kepala sampai ke bawah dengan gergaji, bukan dengan sinsur. Kalau dengan sinsur lumayan cepat. Ini digergaji satu-satu, satu pegang sebelah sana, satu pegang dibelah. Di saat itu pendeta ini telah bertahan dengan agamanya. Di saat itu belum ada Rasulullah yang datang sebagai pembawa Islam. Dibelah, tapi dia tetap bertahan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini contoh kata Nabi, walaupun engkau dipotong, tetaplah tahanlah Allah sebagai Tuhanmu, kata Nabi. Nah, lanjut cerita singkat, pemuda ini setelah kejadian itu, raja tidak tahu bagaimana cara untuk membunuhnya, karena semua pasukan yang dikirim semua terbunuh kecuali pemuda ini. Akhirnya dia sendiri yang mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, ikat aku di tiang salib. Ikat aku di tiang salib. Di tiang salib yang di sini yang dimaksud memang dulu salah satu proses pembunuhan dengan salib. Bukan salibnya Nasrani yang dipercaya sebagai tempat gantungan Isa. Memang tiang dibentuk seperti salib. Ikatlah aku di tiang salib dan suruhlah seorang memanahku dari jauh. Suruh seseorang memanahku dan ucapkan Bismillahirrabbi hazal ghulam. Ketika engkau ingin memanah, ucapkan Bismillahirabbi hazal ghulam, dengan nama Tuhannya pemuda ini. Akhirnya raja bermusyawarah sama MPR, DPR. Kata orang-orang di DPR itu, tukang-tukang sihir MPR itu, mereka mengatakan, raja, kalau itu kita ucapkan, nanti semua orang mengira pemuda itu baru terbunuh karena nama Tuhannya disebut, dan itu akan meruntuhkan kerajaan ini, karena semua orang akan percaya kepada Tuhan pemuda ini. Raja mengatakan tidak mengapa, yang penting dia mati. Diikat, lalu di tengah kerumunan massa, jadi pemuda itu mensyaratkan, panggil semua masyarakat kumpul, kalau tidak aku tidak akan bisa dibunuh. Dikumpulkan masyarakat. Di tengah-tengah gelombang masyarakat itulah dia dipanah dan terucap dengan kalimat Bismillahirabbi hazal ghulam dengan suara yang lantang. Meninggallah pemuda ini tepat ketika panah menusuk ulu hatinya. Apa yang terjadi berikutnya? Semua rakyat tiba-tiba mengakui agama pemuda ini karena melihat kenyataan di depan matanya. Sudah mulai masuk Nasrani semuanya. Murkanya raja, disiksalah rakyat, dan akhirnya dibuatlah satu lubang, al-ukhdud. Dibuatlah ukhdud, satu lubang panjang diisi dengan kayu bakar, lalu dinyalakan api. Semua rakyat ditangkap, didudukkan di jurang-jurang lubang tersebut. Lalu diberi permintaan, diberi penawaran, kalau engkau mengakui raja sebagai Tuhan, engkau selamat. Kalau tidak, dibakar, dicampak, ditendang ke dalam lubang. Disitulah Nabi mengatakan ada seorang ibu membawa bayi. Ibu ini ragu loncat atau tidak. Dia ingin menyatakan dirinya bertuhankan Allah, tapi dia sayang lihat bayinya, tidak tega. Hampir-hampir dia tidak ingin loncat. Kemudian bayi itu berbicara. Bayi itu mengatakan, ibu, jangan ragu, kita telah berada di alam agama yang benar. Tidak mengapa, kita terbakar bersama. Itulah bayi, salah satu bayi yang berbicara di atas dunia dalam hadis yang sahih. Nah, kemudian mulailah dibakar satu-satu yang tidak akui raja sebagai Tuhan. Nah, di sini Nabi tadi mengajarkan, wa hurriqat binnar, tetaplah engkau mengakui Allah sebagai Tuhan walaupun engkau dibakar. Walaupun engkau dibakar, kata Rasulullah. Nah, itu contohnya ashabul ukhdud. Nah, nanti cikal bakal raja ini, nanti raja ini lari dari tempat itu. Beliau ini lari dan meninggalkan turunannya di Yaman. Disitulah munculnya apa yang kita dengar sebelum tahun fil, Raja Habasyah, Raja subhanallah, yang menyerang Ka'bah dari Yaman, Abraha.
Ya, itu turunan dari orang-orang yang melarikan diri dari tempat ini menuju ke Yaman. Ya, jadi di situ nanti berkembang cerita. Nah, ini sudah pernah terjadi di masa lalu. Maka oleh karena itu, Nabi ingin mengatakan pertama, ya, Allah akan membalas semua perjuangan kita bertahan dengan agama Allah dengan surga. Walaupun di dunia kita dipotong-potong, disiksa, ya, dibakar, tapi itu hanyalah ujian.